Hello everyone, nice to meet you today. I hope you are in a good condition. Semoga dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya. Today we are going to discuss about simple present tense. Ini tentang kala waktu. Tense itu adalah time, waktu ya. So the meaning of simple present tense is waktu kini. Baik. We need to understand that the simple present, kita harus paham bahwa simple present itu bercerita tentang something was true in the past, sesuatu yang benar di waktu yang lalu. Something is true in the present, sesuatu yang benar pada saat ini. Something will be true in the future, sesuatu yang akan tetap benar di waktu yang akan datang. So the example is just like, contohnya adalah seperti general statements of facts, pernyataan umum tentang fakta-fakta, artinya yang fakta di mana-mana sama. Contohnya, the sun rises in the east. Matahari terbit di timur. Di mana-mana matahari terbitnya di timur, baik di Indonesia ataupun di Amerika. The world is round. Dunia itu bulat. Ini konsep umum, benar di mana saja. Sugar is sweet. Gula rasanya manis. Jadi di Indonesia manis, di Singapura manis, di Eropa manis. So that is the concept of general statements of facts, kenyataan. The second point is that the simple present is used. Simple present digunakan untuk to express habitual actions, untuk mengemukakan atau menyatakan kebiasaan, action, kegiatan yang rutin. To express everyday activities, untuk mengemukakan kegiatan sehari-hari yang setiap hari dilakukan berulang-ulang. The example is, I get out at 7 every morning. Saya bangun pagi jam 7 setiap pagi. So, setiap pagi dia bangun jam 7. Today 7, tomorrow 7, and in the future is also 7. Hari ini jam 7, besok jam 7. Ini adalah rutinitas setiap pagi. He always eats a sandwich for lunch. Dia selalu makan sandwich untuk makan siang. Jadi kebiasaan dia, laki-laki, selalu, always, selalu. Jadi whenever we see him at the lunch time, we can understand that he will eat a sandwich. Jadi kalau dapat jam makan siang, kita akan paham bahwa dia akan makan sandwich sebagai makan siangnya. That is the simple present. We have to understand also that the simple present tense, waktu atau kala kini simplex ini memiliki time marker, punya penunjuk waktu yang kita harus paham sebagai ciri-ciri dari simple present tense. That is every day, setiap hari, every morning. So the keyword is every, setiap, every morning, setiap pagi, every month, setiap bulan, bisa kombinasi lainnya, every afternoon, every morning, tadi sudah. Once a week, sekali seminggu. So periodically, sekali seminggu. Senin, lalu nanti ketemu Senin, lalu ketemu lagi Senin, pasti terjadi kegiatan itu. Kita pahami sebagai simple present tense, waktu simple. Twice a day, 2 kali sehari, seperti minum obat 2 kali sehari, twice a day. So this is routine, everyday activities. Yeah. We also need to understand that in simple present tense, dalam simple present tense, we need to understand adverbs of frequency. So the existence of these adverbs is in simple present tense. Jadi kehadiran kata keterangan frekuensi, keberulangan sesuatu itu terjadi ada di simple present sebagai ciri-cirinya. Seperti always, selalu, ini menyatakan bahwa kegiatan itu 100%, selalu. Usually, biasanya berkurang persentasenya 90%. Frequently, sering, sesuatu itu dikerjakan dengan sering, persentasenya sekitar 80%. Often, sering juga, tetapi menurun persentasenya menjadi 70%. Sometimes, kadang-kadang, makin menurun 50%. Occasionally, kadang-kadang, menjadi kadang, turun 30% untuk frekuensinya. Seldom, jarang, itu makin turun 10%. Sesuatu itu dilakukan dengan jarang. Rarely juga jarang, tetapi intensitasnya makin turun 5%, and
The last one is never, tidak pernah, sama sekali tidak pernah dilakukan. Misalnya dia tidak pernah datang tepat waktu. He never comes late. Jadi dia selalu terlambat intinya. Sampai sini paham ya? We continue. We need to understand that these tenses having formula. For the positive sentence, we need to understand in a sentence we need to have subject, verb, and object. In this case, subject kita sudah bahas di pelajaran sebelumnya tentang pronoun. Ada subject, I, you, Dewi, he, she, it. Verb 1. Jadi verb juga sudah kita bahas. Mohon bisa dilihat di link sebelumnya. Yang sebelah paling kiri itu adalah verb 1. Lalu nanti ada object complement. Contohnya, uncle is the subject, teach is the verb. Teaches because the subject is third person singular. Karena orang ketiga tunggal subjeknya, maka kata kerjanya ditambah is. Nanti akan kita bahas ketentuannya. Lalu objeknya the students. Adverb of frequency-nya everyday. Lalu kemudian untuk bentuk negatifnya, subjek ditambah do atau does, plus not, plus verb 1 without s or es, plus object complement. So, uncle does not teach the students every day. So, we coming back to the root verb. Kita kembali ke kata kerja dasar. Teach, verb 1. Ingat, catatan bahwa penggunaan kata kerja bantu does and do auxiliary verb juga sudah kita bahas di sebelumnya. Does is for subject he, she, it, and do is for you, they, we. So whenever you find out the subject, do not make it wrong, ya. Kalau kita ketemu subjek ini, pastikan jangan salah pemasangan ini untuk di kalimat negatif dan tanya. The third form is interrogative, kalimat tanya. Kadang-kadang kita menanyakan kepastian dari pernyataan itu. Maka formulasinya adalah kata kerja bantu do or does di depan, tergantung subjeknya. Maksudnya ini, jikalau do tadi memakai I, you, they, we, and then jikalau does memakai subjek he, she, it. Do or does plus subject plus verb 1 without s or es plus object, and do not forget to put interrogative mark, interrogation here, question mark, ya. Does uncle teach the students every day? And question mark. Oke, apakah paman mengajarkan murid-murid setiap hari? Itu untuk kalimat tanya. So, sampai sini paham ya? Remember, ketentuan untuk menggunakan akhiran s or es for the verb 1. Ini hanya untuk subjek he, she, it. Jikalau I, you, Dewi tidak pakai s, es, hanya verb 1, pure verb 1, root. Ya, main verb, kata kerja dasarnya ya. He, she, it plus verb 1 itu ditambah s di belakangnya atau is di belakangnya. Ketentuannya ada. Penambahan is yang perlu kita ingat. Jika kata kerja tersebut berakhiran ss, maka kita tambah is. Seperti kiss menjadi kisses. Lalu yang berakhiran o seperti go menjadi goes. Ya. Lalu yang berakhiran ch, watch, watches. Lalu yang berakhiran x, fix, seperti contoh fix menjadi fixes. Lalu berakhiran sh, ya, sh, wash, washes. Lalu ada ketentuan jika dia berakhiran y, dry, y, we have to change the y first. Kita harus ganti dulu y-nya menjadi I, lalu kemudian kita tambah es, dries. Selain dari yang berakhiran ini, maka kita hanya menambahkan s saja, ya. Tapi untuk ketentuan ini kita memakai is, ya. Seperti misalnya put menjadi puts, karena akhirnya tidak masuk dalam ketentuan ini. Baik, seperti contohnya he sing
very well. Paham ya? He sings. Ini kan tidak ada dalam ketentuan. Sister kisses me. Kisses me. Karena dia SS. Rita goes to school. IS karena dia berakhiran O. Andi watches movie. Andi menonton film. Dia ditambah IS karena berakhiran CH at the end of the verb. Pada akhir kata kerjanya dia berakhiran CH. Ya. Uncle fixes the car. Paman memperbaiki mobil. Verbnya berakhiran X. And then we put ES after that. Mother washes clothes. Mother washes. Ya. Father dries. ES. After Y, we change the Y into I, and then we put ES. Father dries the laundry. Ayah mengeringkan cucian pakaian. Nah, that is all for today. Itu saja untuk saat ini. I hope you can understand. You can play over and over again. Bisa diputar berulang-ulang ya, supaya lebih paham lagi ketentuannya. Selamat berlatih. Sampai jumpa. See you.